Kematian adalah sebuah misteri dalam kehidupan yang sering ditakuti oleh orang banyak. Kalau hari ini saya bertanya buat kita semua, siapa di antara kita yang ingin mau mati? Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu punya jawaban sama dengan saya, bahwa tidak demikian. Setiap orang hampir tidak ingin juga berbicara tentang kematian, apalagi kalau kematian itu tentang dirinya sendiri. Padahal kalau kita menyadari bahwa misteri sebuah kematian adalah bukan saja akhir dari perjalanan hidup di bumi ini, melainkan kematian adalah awal dari perjalanan kehidupan menuju rumah Bapa di sorga. Artinya Tuhan sudah siapkan hidup yang kekal bagi kita di rumah Bapanya. Dan harapan kita semua pasti sama, bahwa kita semua ingin hidup di sana. Tetapi memang kita harus melewati proses yang namanya kematian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat pembacaan kita di saat ini dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai ke 36, oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberitakan kematiannya. Di sini Yohanes menetapkan Yesus sebagai pribadi manusia, tetapi juga sebagai Mesias yang diutus Allah. Yesus tahu betul waktunya telah dekat. Kematian itu akan menjadi jalannya, sebab memang itu adalah rencana Allah yang harus dilalui oleh Yesus. Walaupun demikian, Yesus tetap setia pada jalan yang sudah ditentukan Bapa baginya. Sebab Ia tahu bahwa melalui kematian itu ada kebangkitan, ada hidup baru bersama Bapa di kerajaan sorga. Oleh sebab itu, nats pembimbing kita di saat ini pada ayatnya yang ke-24, sebab biji gandum itu harus ditanam di dalam tanah dan mati, supaya dari kematian itu akan hidup kembali dan menghasilkan buah yang banyak. Ini merupakan perumpamaan yang disampaikan Yesus yang menggambarkan dirinya sendiri. Karena kalau lewat perumpamaan ini Yesus tidak mati, maka hidup manusia akan ada dalam kebinasaan. Kalau Yesus tidak mati, manusia ada dalam kehampaan. Kalau Yesus tidak mati, maka kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini tidak menghasilkan buah apa-apa. Oleh sebab itu, ketika Yesus mati, maka ada menghasilkan buah yang banyak, yang besar bagi Bapak, Ibu, dan saya sampai kita ada sampai di detik ini. Artinya, dari kematian yang nanti Yesus jalani akan menjadi jalan penebusan keselamatan bagi dunia, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Dengan demikian, supaya genaplah firman Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sesudah itu Yesus berbicara pula tentang mencintai nyawanya di dunia ini. Yang ingin Yesus katakan, yang sebenarnya adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari manusia.
Yesus tahu ada banyak orang percaya yang mencintai nyawanya, yang lebih mencintai hidupnya dibandingkan mencintai Yesus. Sehingga mereka bisa melakukan segala sesuatu, berbuat segala sesuatu, apalagi melakukan segala sesuatu yang enak, menguntungkan dirinya. Pasti mereka berjuang dan melupakan Tuhan. Bahkan juga bisa mengorbankan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahwa dalam nats pembimbing kita tadi, bahwa kita tidak akan ada, nyawa kita pun tidak diselamatkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita beriman kepada Yesus, berarti kita berkomitmen secara pribadi untuk mengikuti Dia, menaati semua ajarannya, termasuk memikul salib yang berat, bahkan juga menyangkal diri kita sendiri. Kita tidak mencintai nyawa kita, kita juga tidak mencintai hidup ini, dunia ini. Ingatlah, persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Untuk itu Yesus mengajarkan kepada murid-murid, kepada orang-orang banyak, supaya percaya kepadanya, karena hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kita. Siapa yang tidak mengikuti Yesus akan binasa dalam kegelapan, karena Dia adalah terang yang datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat pembacaan kita di saat ini, Yesus berbicara tentang kematian sebagai suatu pemulihan Allah, bukan sebagai suatu tragedi. Yesus mengajar murid-muridnya, bahkan juga kepada kita semua Bapak Ibu dan saya, bahwa jalan mencapai keberhasilan adalah melalui penderitaan dan kematian. Yesus adalah anak Allah saja harus melewati jalan-jalan yang sukar, jalan-jalan yang sengsara, untuk mendapatkan hasil yang besar, mendapatkan keselamatan bagi dunia. Itu berarti bagi kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh tenang saja, harus berjuang. Kita harus berusaha, harus bekerja keras, harus butuh pengorbanan, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah itu, dan buah-buah itu juga bisa dinikmati, dilihat oleh orang banyak. Hari ini kita telah masuk pada minggu sengsara Kristus yang terakhir. Artinya tinggal sedikit lagi kita sudah masuk dalam peristiwa kematian Yesus dan peristiwa Paskah. Mari siapkan hati, bahkan seluruh hidup kita, usahakanlah supaya hidup ini memberikan dampak positif bagi banyak orang. Jadilah berkat bagi orang lain, seperti biji gandum yang ditanam dan mati, namun hidup kembali dan menghasilkan buah supaya orang lain menikmati buah itu. Selain itu, mari siapkan hati, seluruh hidup kita untuk menerima semua momen dan peristiwa yang baik. Baik itu senang, gembira, sakit, pilu, sedih. Jangan kita mau pilih yang enak-enak saja. Nanti yang susah dan sakit justru kita menghindar. Padahal Yesus sudah telah menunjukkan teladan yang baik bagi Bapak, Ibu, dan saya dalam bacaan kita tadi. Mari, jadilah pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, Tuhan Yesus selalu menguatkan dan memberkati kita semua dalam minggu sengsara Kristus yang terakhir. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin.